Hello guys, kembali lagi di channel Rahmat Ahlakam. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai tugas praktikum yang ada di modul 2 Algoritma dan Pemrograman untuk SI ya, Sistem Informasi UPN Veteran Yogyakarta. Nah, dalam tugas praktikum kali ini ada beberapa nomor, ada 5 nomor. Nomor yang pertama adalah kembangkanlah modul 1.0 di atas agar mengeluarkan output seperti ini. Nah, kita akan membuat program yang dapat mencetak nama teman-teman, NIM, PLUK, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Dan modul program ini adalah pengembangan dari program yang ada di sini. Jadi ketika teman-teman udah mencoba untuk membuat program ini, teman-teman bisa mengembangkannya dengan membuat program yang seperti ini. Oke. Mohon maaf jika ada beberapa suara yang tidak jelas, mungkin suara motor dan lain-lain, karena ini saya kebetulan recordingnya ada di rumah. Oke, nanti di sini ada tulisan nama ya. Kita tulisan nama, habis itu kita beri ada ruang kosong atau tab, habis itu titik 2, lalu diisi dengan nama Anda. Nah, bagaimana kita bisa membuat program seperti ini? Mari kita coding. Untuk IDE yang saya gunakan di sini adalah Xcode. Teman-teman bisa menggunakan IDE apapun, mulai dari Jenny, habis itu ada juga CodeBlock. Misalnya teman-teman punya preferensi IDE lainnya seperti Visual Studio Code, itu tidak masalah. IDE itu apa? Maksudnya editor. Jadi program yang teman-teman gunakan untuk membuat program. Keren kan? Program untuk membuat program. Ya, itu kurang lebihnya seperti itu. Oke ya, lanjut aja langsung kita mencoba untuk membuat codingannya. Saya di sini akan membuat file baru, new file. Oke, C++. Ini nggak perlu, saya beri nama tugas praktikum aja ya. Praktikum modul 2. Ya udahlah, tugas praktikum. Lalu next, saya simpannya di sini, di folder modul 2 Algo SI, create. Oke, replace aja nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini adalah tampilan utama tempat teman-teman untuk menuliskan codingannya teman-teman. Sekarang kalau misalnya kita lihat codingan yang di sini, kita bisa lihat dari awal dulu. Nah, di codingan yang awal di sini kan ada beberapa codingan ya, baris codingan. Baris pertama adalah include IOStream. Habis ada juga using std cout seperti ini dan seterusnya. Ini bisa kita copy dulu. Oke. Terus di sini saya replace ya, oke. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa codingannya ya. Include IOStream. Atau lebih baik mungkin kita sambil ngoding aja ya. Sambil ngoding sambil saya jelaskan. Oke, include IOStream. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih? Ini adalah perintah codingan untuk mengimport library yang berkaitan dengan input dan output. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kan ketika teman-teman itu membuat suatu program, teman-teman itu tuh perlu mengimport suatu library atau perpustakaan yang di mana perpustakaan tersebut itu di dalamnya ada fungsi yang dapat digunakan untuk melakukan input dan output pada sebuah program gitu. Terus juga ada using std cout ya. Nah, artinya std standarnya yang kita gunakan itu adalah cout. Cout itu apa? Cout itu adalah fungsi yang digunakan agar dapat menampilkan suatu string atau string nanti belum tahu ya, menampilkan suatu tulisan di komputer. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus juga ada int, integer main di sini. Kalau teman-teman lihat seperti ini. Nah, integer main ini adalah kalau di sini adalah pendeklarasian suatu library. Kalau di sini adalah pendeklarasian suatu fungsi. Nah, nanti teman-teman juga akan
belajar apa itu fungsi, apa itu prosedur di lain kesempatan, tapi ini untuk pengenalan aja. Jadi ada suatu fungsi yang bernama main. Main itu adalah fungsi utama yang pasti dijalankan ya untuk setiap program. Habis itu terus di dalamnya teman-teman dapat menambahkan atau mendeklarasikan suatu perintah codingan. Nah, di dalam sini, di dalam fungsi ini saya akan mencoba untuk menampilkan ini seperti tadi perintahnya ya, seperti nama, terus name, plug, jenis kelamin dan lain-lain. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kalau misalnya teman-teman lihat di modul sini, ini kan udah ada ya codingan cout. Nah, artinya fungsi codingan cout ini adalah codingan yang digunakan untuk menampilkan tulisan programku yang pertama. Programku yang pertama ini di konsol atau di komputer. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini yang udah selesai. Soalnya sebelumnya saya udah membuat dan mencobanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya langsung aja. Teman-teman tulis fungsi cout. Setelah itu tanda kurang dari. Lalu jangan lupa ditambahkan petik 2. Lalu di sini saya mencoba untuk menuliskan nama gitu ya. Nah, nanti ini untuk ID-nya sudah secara otomatis menambahkan petik lagi. Ini jangan lupa ya teman-teman kalau misalnya belum ditambahkan. Habis itu kita titik koma untuk mengakhiri satu baris codingan. Seperti ini. Oke, ya, terus kalau misalnya udah bisa kita coba terlebih dahulu. Aduh, sorry, maaf. Oke. Build failed. Jadi ada yang fail. Coba ya kita return 0. Kenapa kok bisa fail? Kenapa ini bisa fail? Oh, duplikat ini ya, duplikat simbol for arsitektur. Oke, kita back dulu. Kita back lagi. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya ada tulisan nama program. Nama, terus habis itu program ended. Oke, ini program ended with exit code. Ini adalah tulisan yang udah secara default akan ditampilkan di konsol oleh IDE Xcode ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih jelasnya lagi, kalau misalnya nama ini tercetak di bagian konsol, teman-teman bisa melakukan atau menambahkan codingan INDL. INDL itu artinya end-line. Seperti ini. Nah, terus juga teman-teman bisa lihat di bagian kanan ini ada suatu peringatan use of undeclared identifier INDL. Did you mean std INDL? Nah, karena kita ketika mengimportkan library iStream yang kita gunakan itu hanya menggunakan perintah cout. Kita perlu menambahkan lagi using std standard INDL. Nah, seperti ini. Terus kita simpan, jangan lupa. Nah, oke, errornya hilang. Artinya ketika ini kan ada beberapa perintah codingan ya, cout dan INDL. Karena kita belum mendeklarasikan atau menambahkan fungsi INDL, kita harus mendeklarasikan ini. Nah, sebenarnya ini banyak ya, ada beberapa. Kalau misalnya teman-teman mau nggak repot, itu tulis saja codingannya gini, using namespace std. Nah, ini secara otomatis udah mengambil atau menggunakan semua fungsi yang ada dari IOStream gitu. Oke ya, ini jadi lebih simpel, nggak perlu mendeklarasikan satu persatu seperti ini. Oke. Terus kalau udah kita coba run lagi. Build successful. Oke, nama. Oke. Jadi di sini akan terlihat ya hasil codingan teman-teman. Kita tulisin nama di sini, nanti nama di sini juga akan muncul.
sekarang kalau misalnya aku ganti kelas. Nah, bagaimana yang akan muncul di bagian konsol? Ini adalah bagian konsol atau terminal lah, sama aja. Oke, kita run. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini juga akan muncul tulisan kelas. Nah, sekarang gimana kalau misalnya seperti ini? Yang diinginkan adalah programnya seperti ini. Nama, ada NIM, ada yang lain-lain gitu kan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, di sini adalah bisa teman-teman breakdown dulu ya permasalahannya satu persatu. Ini nama, setelah itu ditambahin tab. Di sini ada tab, habis itu titik 2, habis itu adalah nama teman-teman masing-masing. Oke. Habis itu kalau sudah, ini kan di enter ya istilahnya, atau ganti baris. Ganti baris dengan NIM, terus NIM Anda, terus dan selanjutnya. Nah, teman-teman bisa melakukan codingannya seperti ini. Jadi kan udah ada nih, tadi ya, kita ganti lagi nama. Jangan lupa N-nya besar. Oh ya, bagi yang belum tahu, kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa pemrograman C++, itu teman-teman harus memperhatikan besar kecilnya tulisan atau besar kecilnya codingan. Karena sifat dari bahasa pemrograman C++ itu adalah case sensitive. Artinya ketika teman-teman deklarasi atau menulis codingannya cout dengan C besar, ini nanti akan menimbulkan error. Nah, use of undeclared identifier cout, did you mean cout? Nah, ini kan, jadi IDE-nya akan memberitahu bahwa cout itu tuh nggak ada gitu. Cout itu bukanlah suatu fungsi yang tersedia. Oleh karena itu teman-teman harus memperhatikan besar kecilnya setiap codingan, gitu ya. Nama, oke. Sini udah kasih nama, habis itu titik 2 kan, biasa titik 2, habis itu nama Anda. Saya di sini akan menuliskan nama saya, Rahmat Al-Hakam. Oke, nah bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Oke, lanjut cout. Nah, di sini kalau udah nama kan udah ada nama nih. Terus habis itu NIM. Nah, tadi kan yang aku bilangin cout nama Rahmat Al-Hakam, habis itu INDL. Artinya ini udah ganti baris nih. Codingan INDL itu adalah codingan yang digunakan untuk ganti baris. Lalu cout, habis itu di sini kelas. Nah, kelas NIM, sorry. NIM. Oh ya, ini NIM saya 123 1x 00xx. Nah, mohon maaf ini saya angkatan tua, jadi lebih baik tidak perlu dikasih tahu. Kalau udah, kita bisa mencoba untuk menjalankannya. Oke, nah ini kan udah tertera ya, nama Rahmat Al-Hakam, NIM 123 x00xx gitu. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Ya tadi kita kan awalnya adalah memerintahkan program untuk menggunakan fungsi cout yang akan menampilkan tulisan nama Rahmat Al-Hakam, lalu juga akan memerintahkan komputer atau laptop itu untuk ganti baris. INDL itu kan adalah fungsi untuk ganti baris. Jadi tadi ini Rahmat Al-Hakam terus ganti baris NIM. Kalau misalnya INDL-nya saya hilangin, ini juga bisa, tapi nanti nggak ganti baris. Jadi langsung lanjut aja gitu. Oke ya, coba saya run lagi. Nah ini, nama Rahmat Al-Hakam, NIM, sekian. Nah ini kan nggak ganti baris. Tapi yang kita perlukan atau yang kita membuat programnya kan seperti ini. Jadi nama, habis itu NIM, tapi harus ganti baris gitu kan. Oke. Karena itu kita memerlukan INDL. Lanjut ya. Oke, sekarang aku akan lanjut aja. Semoga teman-teman udah lumayan paham. Saya akan mencoba untuk ngoding semuanya. Ini ada blog, jenis kelamin, alamat, email, dan lain-lain. Oke, saya pindah dulu. Oke, lanjut. Cout sama seperti biasa. Di sini blog, titik 2, blognya teman-teman misalnya A gitu. Habis itu INDL, cout, lagi jenis kelamin. Oh, sorry. Jangan lupa menambahkan petik 2 jenis kelamin. Ini saya laki-laki, tulen. Cout, habis jenis kelamin adalah alamat ya. Alamat. Oke, alamatku di Yogyakarta.
INDL seperti ini. Habis itu cout lagi, apa nih, email. Oke, emailku misalnya ya a.com@b.com INDL. Cout lagi, habis email ada nomor, lupa, nomor HP. Nomor HP ku 085 XXX gitu ya misalnya, INDL. Oke. Nah, udah selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai, teman-teman bisa ngeran lagi codingannya. Habis itu kita lihat hasilnya. Oke. Nama Rahmat Al-Hakam, name sekian, clue A, jenis kelamin laki-laki, alamat Jakarta. Oke. Udah bener ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini ada beberapa kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Kalau kita lihat di sini, di sini ya, sorry. Nah, di sini ini kan perataannya itu kan apa ya nih? Sejajar ya. Perataannya sejajar. Nah, bagaimana kita bisa membuat perataan yang sejajar ini? Yaitu dengan menambahkan codingan codingan tab. Jadi setelah nama, ini kita perlu menambahkan tab. Nah, ini teman-teman bisa melakukan seperti ini, tinggal tab, tab, tab. Tapi itu juga di sini tab, 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 tab. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, hasilnya kan jadi rapi ya, terlihat rapi gitu. Nah, ini juga bisa dikasih tab. Habis itu ini tinggal tab, 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 tab. Oke, tab, 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 tab. Terus kita jalankan. Oke, boom, mantap jiwa. Nah, oke. Sini udah kelihatan dan jelas lebih rapi daripada sebelumnya. Kita bisa menggunakan tab seperti ini. Tapi di sini aku juga ingin ngasih tahu beberapa hal lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bukan kesulitan, males menggunakan atau mengetikkan tab banyak kali, itu teman-teman bisa juga menggunakan perintah codingan seperti ini. Ini ya, backslash ya. Kalau ini kan slash. Ini satunya lagi backslash, habis itu T. Backslash T artinya backslash tab gitu. Backslash tab. Nah, terus kita jalankan. Nah, ini kan kelihatan ya teman-teman, juga sama ini hasilnya. Jadi juga bisa nge-tab. Kalau misalnya tabnya cuma 2. Aduh, sorry. Oke, terus ini kita jalanin. Oke, ini juga bisa ke-tab. Nah, tapi karena kita udah terlanjur menggunakan tab yang secara manual, tab. Nah, ya udah, kita menggunakan ini aja nggak apa-apa. Oke ya. Terus kita jalanin. Oke, jadi deh. Selesai. Simpel sekali. Ya, semoga teman-teman paham dengan apa yang udah aku jelasin. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini ada return 0. Artinya apa? Jadi di sini kan kita mendeklarasikan fungsi ya, yang namanya main. Nah, jenis dari fungsi ini adalah integer. Nanti teman-teman juga akan belajar. Jadi ini aku cuma ngasih tahu aja. Nah, ketika teman-teman mendeklarasikan suatu fungsi di C++, teman-teman harus melakukan return 0. Bukan tidak harus 0, tapi harus melakukan suatu pengembalian nilai. Karena di sini adalah fungsi utama, biasanya adalah dideklarasikannya return 0 atau exit gitu. 0 kan exit. Jadi nanti ini tulisannya program ended with exit code 0. Nah, kalau misalnya ini ganti 1, apa yang terjadi? Nah, program ended with exit code 1 gitu. Gitu ya. Gimana kalau misalnya nggak dikasihin? Oke, pertanyaannya bagus. Nah, program ended with exit code 0. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Padahal kan kita tidak menuliskan return 0 gitu ya. Karena ini int main itu adalah suatu fungsi utama. Suatu fungsi utamanya C++. Jadi setiap teman-teman membuat file itu harus ada int main agar codingannya itu bisa berjalan. Nah, di fungsi ini memang secara khusus kalau misalnya teman-teman tidak mendeklarasikan tulisan return 0, itu nanti secara otomatis program yang akan menambahkan return 0 sendiri ke dalam fungsi main, seperti itu ya.
Oke, mungkin itu aja untuk jawaban nomor 1. Terus kita lanjut ke jawaban nomor 2. Catat semua tahapan Anda membuat program dan juga jelaskan kesalahan yang Anda temukan ketika membuat program yang Anda berikan dan berikan solusinya. Oke, tadi kalau misalnya aku ceritain ya tadi mulai dari pembuatan apa namanya file tugas praktikum.cpp, habis itu menuliskan nama programnya, setelah itu mulai ngoding semua ini. Tadi juga bisa teman-teman kasih penjelasan ini ya. Jadi mengembangkan dari modul 1.0 seperti itu. Terus kalau kesalahan tadi ada beberapa kesalahan ya, seperti kalau misalnya teman-teman lihat yang pertama itu kan build-nya failed atau enggak sukses. Nah, itu karena sebelumnya di sini saya udah mendeklarasikan int main gitu. Jadi ternyata kalau di Xcode itu berhubungan ya antara file satu ini dengan file yang lainnya. Jadi cukup satu saja yang dideklarasikan fungsi mainnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman akan menemui kesalahan-kesalahan lainnya dan pasti berbeda. Nah, itu bisa teman-teman ceritain sendiri. Oh ya, tadi juga ada kayak INDL ini kan juga belum dideklarasikan kan. Jadi harus merubah jadi using namespace std ya, seperti itulah kurang lebihnya. Lalu nomor 3, apa pendapat Anda setelah mempelajari tahap awal pemrograman bahasa C++? Oke, kalau ini opini teman-teman masing-masing. Kalau saya dulu itu pendapatnya ya sangat gitu ya, excited, sangat tertarik karena memang saya dari dulu menyukai komputer, jadi sangat tertarik. Oke, terus nomor 4, apakah Anda memiliki buku pegangan untuk membantu Anda mempelajari bahasa pemrograman C++ selain modul praktikum? Ini sebenarnya ada beberapa rekomendasi yang aku bisa berikan. Apa ya namanya? Oke, ini buku algoritma dan struktur data ya kalau nggak salah. Algoritma dan pemrograman C++. Nah, image. Kita lihat dulu hasilnya apakah ada. Nah, ini dia. Nah, ini. Benar. Abdul Qadir kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa membaca, ya kan? Oh ya benar, Abdul Qadir, ini Abdul Qadir. Algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal, C dan C++. Nah, ini penerbitnya Informatika. Aduh, ini sorry agak lama ini. Gak apa-apa ya. Ya, kurang lebihnya itu. Ini bisa jadiin pegangan teman-teman untuk mempelajari lebih jauh mengenai algoritma dan pemrograman. Bagus banget bukunya. Jadi kayak udah buku apa ya, buku standar lah. Gitu. Oke ya. Terus, lalu apalagi nih? Apakah Anda sebelumnya sudah pernah membuat program? Oke, kalau ini pertanyaannya untuk masing-masing individu. Kalau dulu saya udah pernah ya, bukan membuat program, tapi kayak masuk ke dalam dunia pemrograman gitu. Jadi dulu SMA pernah belajar Pascal walaupun sedikit, juga HTML, web gitu ya. Habis itu juga ada CSS, ya kurang lebih seperti itu, karena dulu kebetulan saya juga punya blog, tapi sekarang udah nggak jalan sih. Ya, oke, seperti itu mungkin video untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa terbantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat untuk belajar. Ini masih permulaan ya. Jadi tetap semangat aja sih. Jangan lupa coding minimal berapa jam per hari ya. Mungkin 4 jam per hari kalau misalnya sanggup. Kalau 1 jam juga nggak masalah. Yang penting konsisten gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.